Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Keamanan Data dan Informasi dengan judul Perencanaan Sistem Manajemen Keamanan Data dan Informasi pada Sistem Informasi Akademik UMI Sukabumi dengan menggunakan ISO 27001. Di sini pembahasannya yang ke-1 ada pendahuluan, yang kedua ada studi pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada pembahasan. Nah, langsung saja masuk ke pendahuluan, ada latar belakang dengan sistem informasi akademik sebagai penunjang sebagian besar sistem informasi di organisasi, maka sistem ini perlu meningkatkan ketahanan terhadap ancaman keamanan, melindungi privasi dan integritas data, serta menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Nah, dengan ISO 27001 menjadi salah satu metode yang cocok untuk memecahkan masalah di atas dengan standar internasional yang diakui secara luas untuk manajemen informasi keamanan. Di sini tujuannya untuk satu, mengelola risiko keamanan informasi. Yang kedua, ada memastikan kepatuhan dengan standar ISO 27001. Yang ketiga, ada mengevaluasi dan menilai efektivitas sistem. Selanjutnya ada studi pustaka. Di sini ada perencanaan SMKI. Nah, keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi sumber daya informasi dari potensi ancaman. Nah, keamanan informasi ini meliputi kerahasiaan atau confidentiality, keutuhan atau integrity, ketersediaan atau availability. ISO 27001 ini adalah sebuah standar keamanan informasi internasional yang terkenal manajemen yang diterbitkan bersama dua organisasi ternama. Nah, versi ISO ini di mana keamanan atau keamanan cyber dan pelindungan privasi, identifikasi resiko. Nah, penilaian resiko keamanan informasi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang terkait dengan keamanan informasi dalam satu organisasi. Nah, langkah-langkah yang saya terapkan untuk penilaian resiko keamanan informasi adalah: satu, menilai aset keamanan informasi. Yang kedua, ancaman keamanan informasi. Yang ketiga, kelemahan. Yang keempat, probabilitas. Yang kelima, dampak. Yang keenam, yang terakhir, resiko. Nah, di sini ada dua metode penelitian, yaitu observasi dan wawancara. Nah, observasi langsung akan dilakukan untuk mengevaluasi infrastruktur sistem informasi akademik, mengidentifikasi potensi resiko keamanan, dan memahami praktik keamanan yang sudah ada. Nah, langkah-langkah yang diambil yaitu: satu, perencanaan; kedua, pelaksanaan; ketiga, pengamatan. Untuk wawancara, pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur. Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara ini yaitu menerapkan atau menetapkan kepada siapa saja proses wawancara akan dilakukan. Yang kedua ada menetapkan pokok masalahnya. Yang ketiga ada penulisan hasil wawancara. Yang keempat ada mengidentifikasi hasil wawancara. Oke, sekarang kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Ini ada identifikasi aset. Nah, dari hasil pengumpulan data yang dilakukan kepada Kepala Bidang IT SIAK Universitas Muhammadiyah Sukabumi, teridentifikasi beberapa aset yang dibagi ke dalam 4 kategori utama, yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, ada perangkat lunak, dan data informasi. Selanjutnya ada identifikasi ancaman. Nah, identifikasi ancaman bertujuan untuk memahami berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi aset teknologi informasi dalam sistem informasi akademik yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Terakhir ada identifikasi dampak. Nah, penilaian dampak dilakukan untuk menilai seberapa besar atau pengaruh ancaman terhadap aset teknologi informasi di sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, selanjutnya di sini ada tabel identifikasi aset dengan kode aset A01 dengan ancaman K01 dengan dampak terjadinya penyalahgunaan wewenang atau hak akses dengan nilai dampak 95 dengan kategori dampak very high critical. Nah, dengan ancaman K02 dengan dampak dapat menyebabkan ketidakstabilan di dalam organisasi dengan nilai dampak 80 dengan kategori dampak high critical.
Selanjutnya di sini ada tabel identifikasi hardware dan kode aset B01 dengan ancaman L01 dengan dampak terjadinya kerugian di dalam finansial organisasi dengan nilai dampak 92 dengan kategori dampak very high critical. Nah, dengan ancaman L02 dengan dampak dapat terjadinya gangguan pelayanan dengan nilai dampak 98 dengan kategori dampak very high critical.